Namaku Anya. Di mata orang-orang, hidupku bagai dongeng modern. Suamiku, Dimas, adalah seorang pria karismatik yang selalu tampil rapi, mengenakan setelan jas yang pas di tubuhnya, jam tangan berkilau yang harganya setara dengan gaji tahunanku, dan mengendarai mobil sport mewah yang sering ia gonta-ganti. Setiap kali kami memasuki sebuah ruangan, semua mata akan tertuju padanya. Ia adalah pusat perhatian, dan aku, sebagai istrinya, merasa bangga bisa berdiri di sampingnya. Dimas sering berkata, penampilan adalah investasi, sayang. Orang akan menghargai kita jika kita terlihat sukses. Aku mengangguk setuju, tidak pernah curiga bahwa di balik kata-kata bijaknya itu, ada sebuah kebohongan besar yang perlahan menggerogoti hidupku. Kami tinggal di sebuah apartemen studio di pusat kota yang biayanya cukup mencekik leher. Apartemen itu, meski kecil, selalu rapi dan bersih. Aku yang memastikan semuanya terawat, dari membayar tagihan listrik yang selalu membengkak hingga membersihkan debu di setiap sudut. Sementara Dimas, ia sibuk dengan bisnisnya yang tidak jelas. Ia akan bangun siang, menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptopnya sambil sesekali menelepon seseorang dengan suara lantang penuh wibawa. Aku bekerja keras, banting tulang di dua pekerjaan, sebagai asisten manajer di sebuah butik pada siang hari dan sebagai kasir di sebuah minimarket pada malam hari. Gaji yang aku dapatkan hampir tidak cukup untuk menutupi biaya hidup kami, apalagi dengan pengeluaran Dimas yang luar biasa. Suatu sore, aku pulang dari pekerjaan, tubuhku terasa remuk. Aku melihat Dimas sedang duduk di sofa, memegang ponselnya, dan tertawa lepas. Di meja, ada 2 tas belanja dari butik ternama. Jantungku berdebar kencang. Dimas, apa ini? Tanyaku. Ia menoleh dengan senyum menawan. Oh, ini? Hanya beberapa kebutuhan bisnis, sayang. Jangan khawatir. Uang akan datang. Kata-katanya selalu berhasil menenangkanku. Aku mencoba mempercayainya, mencoba untuk tidak memikirkan tagihan listrik yang akan jatuh tempo dan uang sewa apartemen yang harus dibayar minggu depan. Dimas adalah seorang ahli manipulasi. Ia tahu persis bagaimana membuatku merasa bersalah jika aku bertanya terlalu banyak. Jika aku mengeluhkan pengeluarannya yang boros, ia akan memelukku erat dan berkata, "Aku melakukan ini semua demi masa depan kita, Anya. Kamu harus percaya padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu." Dan aku, yang sangat mencintainya, akan selalu luluh. Aku akan bekerja lebih keras, mengambil lembur, bahkan meminjam uang dari teman-teman, hanya untuk mendukungnya. Aku percaya, suatu hari nanti, semua pengorbananku akan terbayar. Di lingkaran pertemananku, ada Maya, sahabatku sejak sekolah dasar. Dia adalah sosok yang pintar, ambisius, dan selalu mengutamakan logika di atas perasaan. Aku sering curhat padanya tentang perjuangan finansialku dengan Dimas. Maya akan mendengarkan dengan sabar, namun di matanya, aku bisa melihat sedikit rasa iba. Ia sering berkata, "Anya, kau terlalu baik. Dimas sepertinya hanya memanfaatkanmu." Namun, aku tidak mau mendengarkannya. Aku terlalu buta karena cinta. Maya, di sisi lain, menikah dengan Rio, seorang insinyur sederhana yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi. Penampilannya sangat jauh berbeda dengan Dimas. Rio lebih suka memakai kaos polos, celana jeans lusuh, dan selalu membawa ransel butut. Ia tidak suka pamer. Ia lebih suka menghabiskan waktunya membaca buku, mendengarkan musik klasik, atau mengunjungi panti asuhan. Di mata Maya, Rio adalah seorang pria yang miskin dan membosankan. Ia sering mengeluh padaku, "Anya, aku iri denganmu. Suamimu sangat kaya dan glamor. Hidupku dengan Rio sangat membosankan. Kami tidak pernah pergi ke restoran mahal atau liburan ke luar negeri. Ia hanya memberiku uang bulanan yang pas-pasan." Aku mencoba meyakinkannya, "Maya, kebahagiaan sejati tidak diukur dari uang. Rio adalah pria yang baik dan setia. Ia mencintaimu." Tetapi, kata-kataku hanya dianggap angin lalu. Maya terlalu terobsesi dengan apa yang ia lihat, dengan kilauan palsu yang Dimas pancarkan. Tanpa sepengetahuanku, Maya mulai mendekati Dimas. Ia akan mengirim pesan genit di belakangku, meneleponnya dengan alasan, menanyakan kabar,
dan bahkan mengajak Dimas makan siang di kafe-kafe mewah yang sering ia lewati. Ia melihat Dimas sebagai tiket emas menuju kehidupan yang ia impikan. Maya akan memuji Dimas secara terang-terangan di hadapanku. Dimas, kau terlihat sangat tampan hari ini. Kau pantas mendapatkan yang terbaik. Aku merasa ada yang tidak beres, tetapi aku menepis semua pikiran buruk itu. Mana mungkin sahabatku sendiri mengkhianatiku? Suatu malam, aku pulang dari pekerjaan. Aku melihat Dimas sedang menelepon dengan wajah sumringah. Ia langsung mematikan ponselnya begitu melihatku. Aku bertanya siapa yang menelepon, dan ia menjawab dengan gugup, "Oh, hanya teman lama yang menelepon." Aku tidak curiga. Aku mencoba untuk melupakan keanehan itu. Namun, di malam hari, aku menemukan selembar kertas di saku jaketnya. Itu adalah bon dari toko perhiasan ternama. Aku melihat nama perhiasan yang tertera di bon itu, sebuah kalung berlian. Harganya tidak masuk akal. Jantungku berdebar kencang. Tanganku gemetar. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku mencoba untuk mencari tahu siapa yang menelepon Dimas tadi sore. Aku mengambil ponselnya diam-diam saat ia sedang mandi. Aku melihat log panggilan dan pesan terakhir. Nama Maya tertera di sana. Di sana juga terdapat pesan-pesan genit dari Maya dan foto-foto mereka berdua di sebuah restoran mewah. Aku melihat sebuah foto yang membuatku hancur. Foto itu adalah kalung berlian yang tertera di bon yang aku temukan di saku jaketnya. Kalung itu sedang melingkar di leher Maya. Mataku berkaca-kaca. Hati ini hancur berkeping-keping. Semua yang aku perjuangkan selama ini, semua pengorbanan yang aku lakukan, semuanya sia-sia. Suamiku telah mengkhianatiku dengan sahabat terbaikku. Aku tidak bisa menahan air mata. Aku menangis dalam diam, memeluk lututku, merenungkan semua kebohongan yang telah aku percaya selama ini. Dimas, pria yang aku cintai, adalah seorang parasit. Ia tidak pernah mencintaiku. Ia hanya memanfaatkan kebaikanku. Dan Maya, sahabat terbaikku, adalah seorang pengkhianat. Ia tidak pernah tulus. Ia hanya terobsesi dengan uang. Malam itu, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku tahu aku harus membuat keputusan. Aku harus mengakhiri semua ini. Aku harus membalas dendam. Aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Ini baru awal dari segalanya. Rasa sakit yang aku rasakan semalam kini telah berubah menjadi sebuah bara api yang membakar di dalam dadaku. Aku tidak lagi merasa sedih atau hancur. Yang ada hanyalah amarah yang dingin, sebuah tekad baja untuk menghadapi mereka berdua. Pagi harinya, aku bangun lebih awal. Aku membereskan semua pakaianku dan memasukkannya ke dalam sebuah koper kecil. Aku meninggalkan cincin pernikahan di atas meja, di samping sebuah bon dan foto-foto yang aku temukan semalam. Aku menunggu Dimas keluar dari kamar mandi. Hatiku bergemuruh, namun wajahku tetap tenang, tanpa ekspresi. Begitu ia keluar, ia terkejut melihatku. "Anya, kamu mau kemana?" tanyanya, dengan nada yang dibuat-buat seolah-olah ia tidak tahu apa-apa. "Aku mau pergi," jawabku singkat, sambil menunjuk ke koper yang ada di sampingku. Ia terlihat bingung. "Tapi, kita belum sarapan. Aku sudah lapar. Aku mau ke kafe langganan kita." Ia mencoba untuk memelukku, tetapi aku mundur. "Jangan sentuh aku, Dimas," kataku dengan suara dingin. Ia terkejut, melihat tatapan mataku yang kosong. "Ada apa, sayang? Kamu kenapa?" tanyanya, dengan nada yang lebih serius. "Aku sudah tahu semuanya, Dimas," kataku, sambil menunjuk ke meja. Ia menoleh ke meja, dan wajahnya langsung memucat. Ia melihat bon dan foto-foto itu, dan ia tahu bahwa permainannya telah berakhir. "Anya, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," katanya dengan nada bergetar. "Ini hanya kesalahpahaman. Aku bisa jelaskan." Aku tertawa sinis. "Jelaskan apa, Dimas? Jelaskan bagaimana kau bisa membeli kalung berlian seharga puluhan juta dari uang gajiku? Jelaskan bagaimana kau bisa tertawa lepas dengan sahabatku sendiri di belakangku? Jelaskan, Dimas. Jelaskan bagaimana kau bisa mengkhianatiku," teriakku, tidak bisa menahan diriku lagi. Ia terdiam.
Ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Ia menunduk, dan aku melihat seringai jahat di wajahnya. Ia mengangkat kepalanya dan menatapku dengan tatapan sombong. Baguslah. Akhirnya kau tahu juga, Anya. Aku sudah bosan dengan sandiwara ini. Apa maksudmu? Tanyaku. Aku bosan, Anya. Aku bosan dengan hidup miskin bersamamu. Aku bosan harus pura-pura bekerja, harus pura-pura mencintaimu, harus pura-pura bahagia. Ia berkata dengan nada mengejek. Aku sudah muak denganmu. Kau tahu, kau itu terlalu bodoh. Kau terlalu mudah percaya. Aku hanya memanfaatkanmu. Aku tahu kau akan melakukan apapun demi aku. Dan aku hanya ingin menikmati hidup. Aku hanya ingin mendapatkan uang tanpa harus bekerja. Jantungku terasa ditusuk. Selama ini, aku telah hidup di dalam kebohongan besar. Aku telah menjadi boneka yang dipermainkan oleh suamiku sendiri. Aku menatapnya dengan penuh kebencian. Kau hanya seorang parasit, teriakku. Tiba-tiba, pintu apartemen terbuka dan Maya masuk. Ia terkejut melihat kami berdua. Ia melihat koper dan cincin pernikahan di meja. Ia tahu apa yang terjadi. Ia langsung berjalan mendekatiku. Jadi, kau sudah tahu, ya? Baguslah. Dengan begitu, aku tidak perlu lagi bersembunyi. Ucapnya dengan nada merendahkan. Maya, kau sahabatku, kataku dengan suara bergetar. Sahabat? Kau pikir kita sahabat? Kau salah, Anya. Aku tidak pernah menganggapmu sahabat. Aku hanya bersamamu karena aku ingin mendekati Dimas. Aku ingin mendapatkan hidup yang lebih baik. Aku ingin mendapatkan apa yang aku pantas dapatkan. Ia berkata dengan nada dingin. Dimas adalah pria yang sangat kaya. Ia bisa memberiku segalanya. Ia bisa memberiku kehidupan yang tidak bisa Rio berikan. Aku tertawa, tawa yang penuh dengan kepahitan. Kau pikir dia kaya? Kau salah besar, Maya. Kau sama bodohnya denganku. Kau hanya melihat luarnya saja. Kau tidak tahu siapa Dimas sebenarnya. Semua yang ia miliki, semua barang mewah yang ia pakai, itu dari uangku. Aku yang membiayai semuanya. Aku yang bekerja keras siang dan malam untuk menutupi semua pengeluarannya. Dia tidak punya apa-apa. Dia hanya seorang parasit, teriakku, sambil menunjuk ke arah Dimas. Dimas dan Maya saling bertatapan, wajah mereka memerah. Mereka tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Kau bohong, Anya, teriak Maya. Kau hanya iri denganku. Kau tidak rela melihatku bahagia dengan suamimu. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak bohong, Maya. Lihatlah apartemen ini. Kau pikir ini apartemen seorang pengusaha kaya? Ini apartemen studio yang hampir tidak bisa aku bayar. Kau pikir dia kaya? Kau salah besar. Dia hanya seorang pria pemalas yang banyak gaya. Dimas menatapku dengan amarah. Anya, diam. Kau tidak tahu apa-apa. Maya, jangan dengarkan dia. Dia hanya cemburu. Aku akan memberimu segalanya. Kita akan hidup bahagia bersama. Ucapnya, sambil memegang tangan Maya. Maya menatap Dimas dengan tatapan tidak yakin. Ia mulai ragu dengan apa yang ia yakini selama ini. Aku mengambil ponselku dan menunjukkan saldo bankku kepada mereka. Lihatlah, Dimas. Saldo bankku hanya tersisa beberapa ribu. Dan lihatlah saldo bankmu, kataku, sambil menunjukkan saldo banknya. Saldo banknya hampir kosong. Ia menatapku dengan amarah. Kau memeriksa ponselku? Tanyanya. Ya, aku melakukannya, dan aku menemukan banyak bukti. Aku menemukan bukti bahwa kau tidak pernah bekerja. Aku menemukan bukti bahwa kau hanya menghabiskan uangku. Dan aku juga menemukan bukti bahwa kau telah mengkhianatiku dengan sahabatku sendiri. Maya menatapku dengan mata melotot. Dimas, apa ini benar? Tanyanya. Dimas terdiam. Ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Ia hanya menatapku dengan penuh kebencian. Aku menatapnya dan berkata, aku menceraikanmu, Dimas. Aku tidak bisa lagi hidup denganmu. Aku tidak bisa lagi hidup dengan seorang pria yang hanya memanfaatkan wanita. Aku melepas cincin pernikahan dan meletakkannya di tangannya. Aku melihat air mata di mata Maya.
Ia mulai menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Ia telah mengorbankan suaminya yang baik dan tulus demi seorang pria pemalas yang hanya memanfaatkan wanita. Maya mendekatiku dengan wajah penuh penyesalan. "Anya, aku minta maaf," katanya. Aku hanya menggelengkan kepala. "Permintaan maafmu sudah tidak ada artinya lagi, Maya. Kau telah mengkhianatiku. Kau telah menusukku dari belakang. Kau bukan lagi sahabatku," kataku, sambil menunjuk ke pintu. "Kalian berdua, pergi dari sini. Aku tidak mau melihat kalian lagi." Mereka berdua terdiam, menatapku dengan tatapan tidak percaya. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka mengambil koper dan berjalan keluar dari apartemen. Aku menutup pintu, dan aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Aku telah bebas. Aku telah melepaskan diriku dari pria parasit dan sahabat pengkhianat. Aku jatuh ke lantai, dan aku menangis. Aku menangis bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa lega. Aku tidak lagi harus berpura-pura. Aku tidak lagi harus berkorban. Aku bisa memulai hidup baru. Malam itu, aku tidur nyenyak. Aku tahu, hari esok akan menjadi awal yang baru bagiku. Aku akan bekerja keras untuk diriku sendiri, bukan untuk orang lain. Aku akan menemukan kebahagiaan sejati. Dan aku akan membuat mereka menyesal karena telah meremehkan seorang Anya. Mereka telah meremehkan seorang wanita yang tulus dan setia. Aku akan menunjukkan kepada mereka siapa aku sebenarnya. Aku akan menunjukkan kepada mereka apa arti sebuah balas dendam. Dan aku akan melakukannya dengan cara yang paling manis. Pagi itu, aku bangun dengan hati yang jauh lebih ringan. Udara di apartemen terasa lebih segar, seolah beban yang selama ini menindihku telah terangkat. Aku mandi, mengenakan pakaian kerjaku, dan membuat secangkir kopi. Rasanya berbeda. Kopi ini terasa lebih nikmat karena aku tahu, setiap tetesnya adalah hasil dari keringatku sendiri, bukan untuk menghidupi orang lain. Aku melangkah keluar dari apartemen, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tersenyum. Senyuman itu tulus, bukan paksaan. Perjuanganku belum berakhir. Sebagian gajiku habis untuk membayar cicilan apartemen dan hutang-hutang kecil yang aku pinjam untuk memenuhi gaya hidup Dimas. Tetapi, kali ini, semua itu terasa wajar. Aku tahu untuk apa aku bekerja. Aku bekerja untuk diriku sendiri, untuk masa depanku. Aku tidak lagi harus menutupi kebohongan dan membayar gaya hidup mewah yang palsu. Aku merasa seperti mendapatkan kembali kendali atas hidupku. Aku bekerja seperti biasa, dari butik hingga minimarket. Aku menyapa setiap pelanggan dengan senyum ramah. Aku tidak lagi merasa lelah. Aku merasakan energi baru yang mengalir di dalam diriku, sebuah semangat untuk membangun kembali hidupku dari nol. Malam itu, setelah pulang kerja dari minimarket, aku memutuskan untuk singgah di sebuah kafe kecil di sudut jalan. Kafe itu selalu ramai dengan pengunjung. Aku memesan secangkir teh panas dan mencari tempat duduk. Di sudut kafe, aku melihat sosok yang sangat familiar. Ia duduk sendirian, memegang sebuah buku, dan wajahnya tampak murung. Itu adalah Rio, suami Maya. Ia tidak mengenakan kemeja kotak-kotak atau celana jeans lusuh seperti yang aku ingat. Ia mengenakan kaos polos berwarna abu-abu dan celana kain. Ransel bututnya ada di sampingnya. Ia terlihat berbeda, lebih kurus dan matanya tampak kosong. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Apakah aku harus menyapanya? Atau aku harus pergi begitu saja? Hatiku merasa iba. Aku tahu persis apa yang ia rasakan. Aku tahu betapa sakitnya dikhianati oleh orang yang paling kita percaya. Dengan keberanian yang aku kumpulkan, aku berjalan mendekat. Aku meletakkan secangkir teh panas di hadapannya. Ia mengangkat kepalanya dan terkejut melihatku. "Anya, kamu di sini?" tanyanya, dengan nada yang penuh keheranan. "Ya, Rio. Aku di sini," jawabku. Aku duduk di hadapannya. "Kau baik-baik saja?" tanyaku. Ia hanya menggelengkan kepala. Aku tidak tahu harus berkata apa. Maya, ia pergi begitu saja. Ia hanya meninggalkan sebuah surat dan mengatakan bahwa ia menceraikanku. Ia bilang aku terlalu membosankan dan miskin. Air mataku menetes.
Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin memeluknya, menenangkan hatinya. Aku tahu betapa beratnya beban yang ia rasakan. Aku tidak tega menceritakan kebenaran padanya. Aku tidak ingin menambah beban di hatinya. Aku hanya bisa memberinya dukungan dan kata-kata semangat. Rio, aku tahu ini sulit. Tapi kau harus kuat. Kau harus bangkit. Kau harus menunjukkan pada Maya bahwa kau tidak membutuhkannya. Kau lebih baik tanpanya, kataku, sambil memegang tangannya. Ia menatapku, dan di matanya, aku bisa melihat sedikit harapan. Ia tidak tahu apa-apa, dan aku tidak ingin ia tahu. Biarlah ia menjalani hidupnya dengan keyakinan bahwa ia tidak bersalah. Sejak saat itu, kami sering bertemu di kafe yang sama. Kami tidak lagi membicarakan tentang Maya atau Dimas. Kami membicarakan tentang impian kami, tentang masa depan, dan tentang hal-hal yang membuat kami bahagia. Rio adalah pria yang tulus, baik, dan penuh perhatian. Ia tidak pernah membicarakan kekayaan, melainkan tentang arti sebuah keluarga, tentang kebahagiaan sejati. Ia mengajariku untuk membuka hatiku lagi. Ia membantuku untuk bangkit dari keterpurukan. Aku mulai melihat Rio dari sisi yang berbeda. Ia tidak suka memakai barang mewah. Ia lebih suka mendonasikan uangnya untuk orang-orang yang membutuhkan. Ia tidak suka pamer. Ia lebih suka berbagi. Ia adalah pria yang sederhana, namun hatinya begitu kaya. Aku menyadari bahwa selama ini aku juga telah tertipu oleh penampilanku sendiri, karena aku juga menilai Rio dari luarnya saja. Aku malu pada diriku sendiri. Cinta kami tumbuh dengan cepat dan tulus. Rio tidak pernah memintaku untuk berubah, ia mencintaiku apa adanya. Ia adalah pria yang setia dan pekerja keras. Ia adalah kebalikan dari Dimas. Setelah beberapa bulan pacaran, Rio melamarku. Aku menerimanya dengan air mata bahagia. Aku merasa seperti mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupku. Aku tidak hanya mendapatkan cinta, tetapi juga mendapatkan kebebasan. Aku tidak lagi harus takut akan pengkhianatan. Aku tidak lagi harus hidup dalam kebohongan. Aku telah menemukan kebahagiaan sejati. Aku akan menikah dengan pria yang mencintaiku apa adanya, yang setia, dan yang tidak pernah memanfaatkanku. Ia adalah kebalikan dari Dimas. Hari pernikahan kami tiba. Aku mengenakan gaun putih sederhana yang dipilihkan Rio. Ia mengatakan bahwa kecantikan sejati tidak perlu disembunyikan di balik kemewahan. Upacara pernikahan kami berlangsung intim, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan beberapa teman Rio. Tidak ada perayaan besar atau resepsi mewah, seperti yang pernah aku bayangkan saat bersama Dimas. Namun, setiap momennya terasa begitu tulus. Aku melihat kebahagiaan di mata Rio, dan aku tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang paling tepat dalam hidupku. Kami berdua berdiri di hadapan pendeta, mengucapkan janji suci, dan aku merasa, untuk pertama kalinya, bahwa aku benar-benar memiliki hidup yang penuh arti. Rio adalah CEO dari sebuah perusahaan teknologi besar yang sedang naik daun. Selama ini, ia tidak pernah membicarakannya. Ia memilih untuk tetap rendah hati, hidup sederhana, dan menikmati hal-hal kecil. Di sisi lain, kehidupan Maya dan Dimas seperti roller coaster yang terus menurun. Setelah mereka berdua keluar dari apartemenku, mereka hidup bersama. Maya, yang terbiasa hidup mewah dengan uang Rio, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Dimas tidak punya pekerjaan, dan ia tidak mau mencari pekerjaan. Ia hanya bisa menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptopnya, berpura-pura bekerja, dan menghabiskan uang Maya. Awalnya, Maya mencoba untuk sabar. Ia berpikir, Dimas akan segera mendapatkan pekerjaan yang bagus dan mereka akan hidup mewah seperti yang ia impikan. Namun, bulan demi bulan berlalu, dan tidak ada yang berubah. Dimas hanya bisa menuntut uang, menuntut barang-barang mewah, dan menuntut liburan. Maya, yang awalnya menolak untuk bekerja, kini harus mencari pekerjaan untuk menutupi semua pengeluaran Dimas. Ia bekerja di sebuah restoran pada siang hari, dan di sebuah bar pada malam hari. Tubuhnya terasa remuk, dan hatinya terasa hampa. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah tertipu oleh kilauan palsu. Dimas hanyalah seorang pria pemalas yang hanya tahu cara menghabiskan uang, bukan menghasilkan uang. Suatu hari, saat Anya dan Rio sedang berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan,
mereka melihat Maya. Maya sedang berdiri di samping sebuah tas tangan mewah, wajahnya penuh dengan kerinduan. Ia tidak mengenali Anya, karena Anya terlihat sangat berbeda. Anya mengenakan pakaian sederhana, namun ia terlihat sangat cantik dan bersinar. Rambutnya diikat rapi, wajahnya berseri-seri. Ia terlihat sangat bahagia. Maya tidak tahu bahwa kebahagiaan itu datang dari hati, bukan dari kemewahan. Maya melihat Dimas datang. Dimas mengenakan kaos lusuh dan celana jeans yang sobek. Ia terlihat sangat berbeda dari Dimas yang dulu. Maya menuntut Dimas untuk membeli tas mewah itu, tetapi Dimas menolak. Aku tidak punya uang, Maya. Jangan bodoh. Kau tahu kita tidak punya uang. Kau yang harus membayarnya. Ucap Dimas dengan nada yang kasar. Maya tidak bisa menahan air mata. Ia menangis di hadapan Dimas, menuntutnya untuk berubah, menuntutnya untuk bekerja. Namun, Dimas hanya bisa menertawakannya. Kau pikir aku mau bekerja? Aku tidak mau. Aku hanya ingin hidup santai. Kau yang harus bekerja, Maya. Kau harus membiayai semua kebutuhanku. Rio dan Anya melihat semua itu. Mereka hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Rio memeluk Anya, dan Anya merasakan kehangatan yang luar biasa. Ia merasa sangat bersyukur. Ia bersyukur karena ia telah melepaskan dirinya dari Dimas. Ia bersyukur karena ia telah menemukan Rio. Ia bersyukur karena ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Tiba-tiba, Maya melihat Anya. Ia terkejut melihat Anya yang terlihat sangat cantik dan bersinar. Ia tidak percaya bahwa itu adalah Anya. Anya, kamu di sini? Tanyanya, dengan nada yang penuh keheranan. Anya tersenyum. Ya, Maya. Aku di sini. Aku sudah menikah. Aku sudah bahagia. Jawabnya. Maya melihat Rio, dan ia terkejut melihat Rio yang terlihat sangat tampan dan berwibawa. Ia tidak percaya bahwa itu adalah Rio. Katanya, dengan nada yang bergetar. Ya, Maya. Aku Rio. Aku suamimu yang dulu. Aku sudah bahagia? Jawab Rio dengan suara yang lembut. Maya tidak bisa berkata-kata. Ia melihat mobil mewah yang terparkir di depan mereka. Mobil itu adalah mobil mewah yang sering ia lihat di media sosial. Mobil itu adalah milik Rio. Ia melihat ke atas, ke gedung perkantoran tinggi yang menjulang di langit. Gedung itu adalah kantor Rio. Ia melihat ke arah Anya, yang mengenakan pakaian sederhana, tetapi terlihat sangat cantik. Ia melihat ke arah Dimas, yang terlihat sangat lusuh dan tidak bersemangat. Ia menyadari bahwa selama ini, ia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Ia telah mengorbankan pria yang baik, setia, dan kaya, demi seorang pria pemalas yang hanya bisa menghabiskan uang. Maya jatuh ke lantai, ia menangis. Ia menangis bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa penyesalan. Ia telah membuat kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Ia telah kehilangan pria yang mencintainya, dan ia telah mendapatkan pria yang hanya memanfaatkan. Dimas melihat Maya yang menangis, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa terdiam, melihat Anya dan Rio yang berjalan pergi, meninggalkan mereka di tengah-tengah pusat perbelanjaan. Malam itu, Maya kembali ke apartemen mereka. Apartemen itu sangat kecil dan kotor. Ia melihat Dimas sedang duduk di sofa, memegang ponselnya, dan bermain game. Ia melihat tumpukan piring kotor di wastafel. Ia melihat tumpukan pakaian kotor di lantai. Ia melihat tagihan yang belum dibayar di atas meja. Ia menyadari bahwa selama ini, ia telah hidup di dalam neraka. Ia telah mengorbankan kebahagiaannya demi sebuah ilusi. Ia telah mengorbankan cintanya demi sebuah kebohongan. Anya dan Rio kembali ke rumah. Mereka tidak membicarakan tentang Maya atau Dimas. Mereka hanya menikmati makan malam romantis di rumah mereka yang besar dan indah. Mereka duduk di balkon, memandang keindahan kota. Anya merasa sangat bahagia. Ia merasa seperti mendapatkan keadilan. Ia merasa seperti mendapatkan apa yang ia pantas dapatkan. Ia telah mendapatkan cinta sejati, ia telah mendapatkan kebahagiaan, dan ia telah mendapatkan kebebasan. 1 tahun berlalu. Kehidupan Anya dan Rio dipenuhi dengan kebahagiaan dan kemakmuran.
Hubungan mereka semakin kuat, didasari oleh kejujuran dan rasa saling percaya. Anya tidak lagi bekerja di dua tempat. Rio membujuknya untuk berhenti dari pekerjaan beratnya dan fokus mengurus rumah. Tapi, Anya tidak mau berdiam diri. Ia membuka butik kecilnya sendiri dengan modal yang diberikan Rio. Butik itu sukses besar. Namanya mulai dikenal di kalangan atas, bukan karena ia istri Rio, tapi karena bakatnya. Anya tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembalasan dendamnya. Ia tidak ingin melihat Maya dan Dimas menderita, tapi ia ingin mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Anya ingin mereka merasakan betapa sakitnya hidup dalam kebohongan. Anya menggunakan pengaruhnya sebagai istri CEO untuk mengadakan sebuah acara amal besar. Acara itu akan dihadiri oleh para pengusaha, sosialita, dan media ternama. Acara itu adalah panggung yang sempurna untuk membalas dendamnya. Sementara itu, kehidupan Maya dan Dimas semakin kacau. Mereka pindah dari apartemen kecil ke sebuah rumah kumuh karena tidak mampu membayar sewa. Maya bekerja mati-matian, tetapi uang yang ia dapatkan hanya cukup untuk makan. Dimas, di sisi lain, tidak pernah berubah. Ia tetap pemalas, dan ia selalu menuntut. Ia mulai berjudi, berharap bisa mendapatkan uang dengan cepat. Ia tidak pernah berhasil. Ia hanya semakin terjerat dalam hutang. Hubungan mereka dipenuhi dengan pertengkaran dan kekerasan. Mereka saling menyalahkan atas semua masalah yang mereka hadapi. Maya menyalahkan Dimas karena ia pemalas, dan Dimas menyalahkan Maya karena ia bodoh dan tidak bisa mendapatkan pria yang lebih kaya. Suatu malam, Maya dan Dimas sedang berjalan di sebuah jalan yang ramai. Mereka melihat poster besar acara amal yang akan diadakan Anya. Di poster itu, ada foto Anya dan Rio. Anya terlihat sangat cantik, mengenakan gaun malam yang elegan. Rio terlihat sangat tampan, mengenakan jas yang pas di tubuhnya. Mereka terlihat sangat bahagia. Maya merasa hatinya hancur. Ia melihat keadaannya, dan ia membandingkannya dengan Anya. Ia merasa sangat iri dan menyesal. Ia melihat Rio dan ia menyadari betapa bodohnya ia dulu. Ia telah mengorbankan pria yang setia, baik, dan kaya, demi seorang pria pemalas dan pengkhianat. Dimas melihat poster itu dan ia tertawa. Anya pasti ingin pamer, katanya. Maya menatap Dimas dengan penuh kebencian. Dia tidak pamer, dia bahagia. Dia berhasil. Dia mendapatkan semua yang aku inginkan, teriak Maya. Dimas tidak mengerti. Ia tidak bisa melihat bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari uang, melainkan dari hati. Ia hanya bisa melihat uang, dan ia hanya bisa melihat dirinya sendiri. Pada malam acara amal, Maya dan Dimas menyelinap masuk ke dalam acara itu. Mereka tidak diundang, tetapi mereka berhasil masuk dengan menyamar sebagai tamu. Maya mengenakan gaun lama yang ia simpan, dan Dimas mengenakan jas pinjaman. Mereka berharap bisa bertemu dengan orang-orang penting dan meminta bantuan. Tapi, mereka salah. Mereka tidak tahu bahwa acara itu adalah panggung untuk membalas dendam Anya. Ketika mereka masuk, semua mata tertuju pada mereka. Bukan karena mereka terlihat glamor, melainkan karena mereka terlihat sangat menyedihkan. Pakaian mereka lusuh, dan wajah mereka terlihat lelah. Mereka mencoba untuk menyapa orang-orang, tetapi tidak ada yang mau menyapa mereka. Mereka dihindari seperti penyakit. Mereka merasa malu, dan mereka merasa terhina. Mereka melihat ke arah Anya dan Rio, yang sedang berdiri di panggung, memberikan pidato. Anya terlihat sangat cantik dan bersinar. Ia berbicara tentang arti sebuah keluarga, tentang arti sebuah cinta, dan tentang arti sebuah kesetiaan. Ia tidak membicarakan tentang kekayaan, melainkan tentang kebahagiaan sejati. Setelah pidatonya, Anya mengumumkan sebuah donasi besar untuk sebuah panti asuhan. Rio naik ke panggung dan memberikan sebuah cek besar kepada pengurus panti asuhan. Para tamu bertepuk tangan, dan Maya serta Dimas merasa semakin kecil. Mereka menyadari bahwa selama ini, mereka hanya hidup di dalam bayangan. Mereka tidak tahu apa arti sebuah kebahagiaan sejati. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya berjalan ke panggung. Ia adalah mantan bos Dimas. Ia mengambil mikrofon, dan ia berbicara tentang Dimas. Ia menceritakan bagaimana Dimas tidak pernah bekerja, bagaimana ia hanya berpura-pura,
dan bagaimana ia telah menipu banyak orang. Ia juga menceritakan bagaimana Anya telah bekerja keras untuk menutupi semua hutang Dimas. Para tamu terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka menatap Dimas dengan penuh kebencian. Dimas merasa malu. Ia merasa ingin menghilang. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia melihat ke arah Maya, yang wajahnya sudah memucat. Ia melihat ke arah Anya, yang tersenyum. Senyuman itu bukan senyuman kemenangan, melainkan senyuman kepuasan. Ia telah membalas dendamnya. Ia telah membuat mereka menyesal. Ia telah menunjukkan kepada mereka siapa ia sebenarnya. Maya merasa hancur. Ia merasa seperti hidupnya telah berakhir. Ia telah kehilangan semuanya. Ia telah kehilangan pria yang mencintainya, dan ia telah mendapatkan pria yang hanya memanfaatkan. Ia melihat Rio dan ia menyadari betapa bodohnya ia dulu. Ia telah mengorbankan kebahagiaannya demi sebuah ilusi. Setelah acara amal berakhir, Anya dan Rio pulang ke rumah. Mereka tidak membicarakan tentang Dimas atau Maya. Mereka hanya menikmati malam yang tenang. Anya merasa sangat bahagia. Ia merasa seperti mendapatkan keadilan. Ia merasa seperti mendapatkan apa yang ia pantas dapatkan. Ia telah mendapatkan cinta sejati, ia telah mendapatkan kebahagiaan, dan ia telah mendapatkan kebebasan. Pagi harinya, Anya membaca berita online. Berita itu penuh dengan foto-foto mereka di acara amal. Ada juga foto Dimas dan Maya yang menyedihkan. Berita itu menceritakan semua kebohongan yang telah dilakukan Dimas, dan bagaimana ia telah menipu Anya dan Maya. Anya tidak merasa senang. Ia hanya merasa iba. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari uang, melainkan dari hati. Ia juga tahu bahwa ia tidak pernah bisa menemukan kebahagiaan jika ia terus membalas dendam. Balas dendam hanya akan membuat kita terus terjerat dalam lingkaran kebencian. Anya menyadari bahwa ia tidak lagi perlu membalas dendam. Kebahagiaan dan kesuksesannya adalah balasan dendam yang paling manis. Ia telah membuktikan kepada mereka bahwa ia lebih baik tanpa mereka. Ia telah membuktikan kepada mereka bahwa ia bisa bahagia tanpa mereka. Anya tersenyum, menutup laptopnya, dan ia memeluk Rio. "Aku mencintaimu," katanya. Rio mencium keningnya. "Aku juga mencintaimu," katanya. Mereka berdua hidup bahagia selamanya. 10 tahun adalah rentang waktu yang luar biasa panjang. Waktu itu telah mengikis luka-luka lama, menggantinya dengan kenangan manis, dan mengukir kisah-kisah baru. Bagi Anya, 10 tahun itu bagaikan 10 musim semi yang mekar secara beruntun. Ia duduk di kursi kerjanya yang nyaman di butik utamanya, Anya Signature, yang kini telah menjadi salah satu merek fashion terkemuka di Indonesia. Butiknya bukan lagi toko kecil di sudut jalan, melainkan sebuah butik megah di jantung distrik perbelanjaan kelas atas. Desain-desainnya yang elegan dan modern selalu menjadi incaran para selebritas dan sosialita. Anya tidak lagi hanya mendesain dan menjual. Ia kini memimpin tim desainer muda yang berbakat, memberikan bimbingan, dan memotivasi mereka untuk menciptakan karya yang tidak hanya indah, tetapi juga bermakna. Kesuksesan finansialnya melampaui segala yang pernah ia impikan. Tetapi, yang paling ia hargai bukanlah saldo di rekening banknya, melainkan fondasi yang kokoh dari kehidupannya. Ia menoleh keluar jendela, memandang ke arah pusat kota. Sebuah senyuman tulus terukir di bibirnya. Rio adalah pilar yang tak tergantikan. Ia masih menjadi pria sederhana yang sama, pria yang lebih suka mengenakan kaos polos dan celana kain, tetapi kehadirannya selalu memberikan kekuatan yang luar biasa bagi Anya. Kesuksesannya sebagai CEO perusahaan teknologi telah membawa perusahaannya menjadi salah satu raksasa teknologi global. Mereka memiliki segalanya, namun mereka memilih untuk tidak pamer. Rio tetap Rio, pria yang tulus dan rendah hati, yang setiap malam selalu menyempatkan diri untuk makan malam bersama keluarganya. Makan malam adalah ritual yang tak pernah mereka lewatkan. Meja makan mereka kini dipenuhi dengan suara tawa dan celoteh dua malaikat kecil mereka, putra mereka, Arka, yang kini berusia 8 tahun, dan putri mereka, Kinara, yang berusia 6 tahun. Arka memiliki kepintaran yang luar biasa seperti Rio, sementara Kinara mewarisi bakat artistik Anya. Mereka membesarkan anak-anak mereka dengan nilai-nilai yang mereka yakini, kejujuran, kerja keras,
dan empati. Papa, Kinara mau menggambar mobil Papa. Kinara berseru, sambil menunjukkan sketsa sederhananya. Wah, bagus sekali, Nak. Rio tersenyum, mengacak-acak rambut Kinara. Papa, aku sudah menyelesaikan proyek sainsku, Arka berkata dengan bangga, sambil menunjukkan sebuah robot kecil yang ia rakit sendiri. Hebat, Nak. Papa bangga, kata Rio, sambil memeluk Arka. Anya memperhatikan mereka. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ini adalah kebahagiaan yang sejati, yang tidak bisa dibeli dengan uang, yang tidak bisa dipamerkan di media sosial. Ini adalah kebahagiaan yang dibangun di atas fondasi cinta dan kepercayaan. Ini adalah kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan bersama Dimas. Mereka sering mengunjungi panti asuhan yang mereka bantu. Panti asuhan itu kini telah diperluas, dengan fasilitas yang lebih baik dan lebih banyak anak-anak yang mendapatkan pendidikan dan kasih sayang yang layak. Anya dan Rio juga mendirikan yayasan untuk membantu wanita yang mengalami penipuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka memberikan mereka tempat tinggal, pendidikan, dan dukungan psikologis untuk memulai hidup baru. Anya merasa, ini adalah cara ia membalas kebaikan Tuhan, dan ini adalah cara ia menutup babak kelam dalam hidupnya. Maya, senja yang ditemukan di tengah badai. Hidup Maya adalah antitesis dari kehidupan Anya. Setelah ia menyadari kebodohannya, ia meninggalkan Dimas. Dimas yang marah dan merasa ditinggalkan, hanya bisa mengutukinya. Maya harus memulai hidupnya dari nol. Ia tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya teman. Reputasinya hancur, dan tidak ada yang mau membantunya. Ia mencoba mencari pekerjaan di kafe-kafe, restoran, dan bar, tetapi tidak ada yang mau menerimanya. Satu-satunya jalan yang ia bisa ambil adalah bekerja sebagai buruh pabrik. Ia bekerja dari pagi hingga malam, mengangkat barang-barang berat, dan upahnya hanya cukup untuk menyewa sebuah kamar kecil yang pengap dan kotor. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya. Ia hanya mengenakan pakaian lusuh, dan wajahnya selalu terlihat lelah. Ia tidak lagi terobsesi dengan kemewahan, ia hanya terobsesi dengan bertahan hidup. Suatu sore, ia sedang berjalan pulang dari pabrik. Ia melihat sepasang suami istri sedang berbelanja di sebuah supermarket. Pasangan itu terlihat sangat bahagia dengan seorang anak kecil yang digendong oleh suaminya. Anak itu tertawa lepas, dan istrinya tersenyum. Maya terkejut. Pasangan itu adalah Rio dan Anya. Mereka terlihat sangat berbeda dari apa yang ia ingat. Rio terlihat sangat berwibawa, dan Anya terlihat sangat cantik. Mereka tidak mengenakan pakaian mewah, hanya pakaian kasual yang nyaman. Ia melihat kebahagiaan di mata mereka, kebahagiaan yang sejati. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Ia menunduk, dan ia terus berjalan. Ia tidak berani menoleh. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Ia menyesal telah mengkhianati sahabatnya, ia menyesal telah meninggalkan suaminya, dan ia menyesal telah tertipu oleh kilauan palsu. Ia menangis dalam diam, air matanya membasahi pipinya. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Namun, di tengah kesengsaraan, Maya menemukan kedamaian. Ia tidak lagi terbebani oleh keinginan untuk menjadi kaya. Ia belajar untuk menghargai hal-hal kecil, seperti secangkir kopi hangat di pagi hari, atau senyuman dari seorang teman. Ia bekerja keras untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Ia juga sering mengunjungi panti asuhan, tempat yang dulu ia anggap tidak penting. Ia menyumbangkan sebagian kecil gajinya, dan ia menghabiskan waktu bersama anak-anak. Ia merasa, ini adalah cara ia menebus dosanya. Ia merasa, ini adalah cara ia menemukan kedamaian. Ia tidak lagi kaya, tapi ia bahagia. Ia telah menemukan makna hidupnya. Ia tidak lagi terobsesi dengan kekayaan, ia terobsesi dengan menjadi manusia yang lebih baik. Dimas adalah korban dari ambisinya sendiri. Setelah Maya meninggalkannya, ia menjadi pengangguran dan hidup di jalanan. Ia tidak bisa bertahan hidup. Ia tidak tahu cara bekerja keras. Ia hanya tahu cara memanipulasi dan menipu orang. Ia mencoba skema-skema penipuan yang gagal, dan ia hanya semakin terjerat dalam hutang.
Ia kehilangan semua teman dan koneksinya. Reputasinya hancur total. Tidak ada yang mau membantunya. Ia menjadi pecandu alkohol, ia tidur di jalanan, dan ia makan dari sisa-sisa makanan. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya. Rambutnya panjang, jenggotnya berantakan, dan pakaiannya kotor. Ia adalah bayangan dari dirinya yang dulu, pria karismatik yang selalu tampil rapi. Ia adalah contoh nyata dari bagaimana keserakahan bisa menghancurkan hidup seseorang. Suatu sore, ia sedang duduk di bangku taman. Ia melihat sebuah majalah di tangan seorang wanita. Di sampul majalah itu, ada foto Anya dan Rio. Mereka terlihat sangat bahagia, dan di bawah foto itu, ada judul besar, pasangan miliarder paling dermawan di Asia. Dimas tertawa pahit. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia melihat dirinya, dan ia membandingkannya dengan Anya dan Rio. Ia merasa sangat iri, dan ia merasa sangat menyesal. Ia menyadari bahwa selama ini, ia telah membuat kesalahan yang sangat besar. Ia telah meninggalkan wanita yang mencintainya demi sebuah ilusi. Ia telah meninggalkan kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Ia telah kehilangan segalanya, bukan hanya uang, tetapi juga kehormatan, kebahagiaan, dan kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik. Ia bangkit dari bangku, dan ia berjalan pergi. Ia berjalan tanpa tujuan. Ia tidak tahu harus kemana. Ia hanya tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Suatu pagi, Dimas sedang berjalan di sebuah jalan yang ramai. Ia melihat kerumunan orang-orang di depan sebuah panti asuhan. Ia melihat Rio sedang memberikan pidato. Rio berbicara tentang pentingnya berbagi, tentang pentingnya kebaikan, dan tentang pentingnya kebahagiaan sejati. Dimas terdiam. Ia melihat Rio, pria yang ia remehkan, yang ia anggap miskin dan membosankan, kini menjadi seorang pria yang sukses dan dihormati. Ia melihat Anya, wanita yang ia hianati, kini menjadi seorang wanita yang bahagia dan bersinar. Ia melihat dirinya, seorang pria tua yang miskin dan sakit-sakitan. Ia merasa hancur. Ia jatuh ke lantai, ia menangis. Ia menangis bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa penyesalan. Ia menyesal telah menipu Anya. Ia menyesal telah menipu Maya. Ia menyesal telah menipu dirinya sendiri. Ia telah membuat kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Ia telah kehilangan segalanya. Seorang pria muda menghampirinya. "Bapak kenapa? Bapak butuh bantuan?" tanyanya. Dimas hanya menggelengkan kepala. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. Pria muda itu meninggalkan beberapa uang di sisinya, dan ia pergi. Dimas mengambil uang itu, dan ia berjalan pergi. Ia berjalan tanpa tujuan. Ia tidak tahu harus kemana. Ia hanya tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Refleksi akhir, sebuah pesan dari Anya. Malam itu, setelah anak-anaknya tidur, Anya duduk di balkon bersama Rio. Mereka memandang keindahan kota yang berkelap-kelip. "Kau tahu, Rio," kata Anya. "Aku pernah berpikir bahwa kebahagiaan sejati itu datang dari uang, dari kemewahan, dari barang-barang yang bisa aku pamerkan. Aku pernah berpikir bahwa balas dendam yang manis adalah melihat mereka menderita. Tapi, aku salah." Rio memeluknya erat. "Lalu, apa yang kau pikirkan sekarang, sayang?" tanyanya. "Aku pikir, kebahagiaan sejati itu datang dari hati. Dari cinta yang tulus, dari kejujuran, dari kesetiaan. Aku pikir, balas dendam yang paling manis adalah dengan menjadi bahagia, dengan menjadi sukses, dengan menjadi lebih baik. Aku tidak lagi membenci mereka. Aku hanya bersyukur. Aku bersyukur karena aku telah melewati semua itu. Aku bersyukur karena aku telah bertemu denganmu. Dan aku bersyukur karena aku telah menemukan diriku sendiri." Rio tersenyum, dan ia mencium kening Anya. "Aku juga bersyukur, sayang," katanya. "Aku bersyukur kau telah memilihku. Dan aku berjanji, aku akan mencintaimu, dan aku akan menjagamu selamanya." Mereka berdua duduk dalam keheningan, memandang keindahan kota. Mereka telah menemukan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, kebahagiaan yang tidak bisa dipamerkan di media sosial. Kebahagiaan yang dibangun di atas fondasi cinta, kesetiaan, dan kerja keras.
Mereka berdua hidup bahagia selamanya.